Terima kasih untuk Anda keluarga Fas. Reni Setia masih hadir dalam program spesial persembahan kami Untukmu Perempuan bersama narasumber kami yang luar biasa siang hari ini. Masih bersama dengan Ibu Nyai Ahlis Fauzia selaku Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Keluarga Fas, kita melanjutkan kajian Kitab Puja Ahlussunnah wal Jamaah. Bab ketiga kali ini terkait dengan talqin mayit. Monggo Bu Alis dilanjutkan kembali pembahasan kita. Terima kasih Mbak Reni. Kita lanjutkan pembahasan kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Ziyadatun minal faqiri, dari tambahan dari al-faqir ini Syekh Subhi Masyhudi wa amda Murata bin Hubayb bin radhiyallahu anhu ahadits tabi'in, dari sahabat Damrah ibni Hubayb radhiyallahu an, ini merupakan salah satu tabi'in. Qala berkata, kanu yustahabbuna, ya, mereka mensunahkan idza suya 'alal mayyiti qabruhu, ketika meratakan tanah ya di atas kuburan mayit, wang sorofan nasu anhu, dan kemudian orang-orang meninggalkan kubur ini, kemudian berkata, ya fulan qul la ilaha illallah salasa marrat. Ini mentalkin mayit, bertanya atau menuntun dengan mengatakan, ya fulan, katakanlah la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Ya fulan, hai fulan, katakanlah qur rabbiyallahu, katakanlah bahwa Tuhanku adalah Allah, wa dinul Islam, dan agamaku adalah Islam, wa nabiyyi Muhammadun, dan nabiku Muhammad. Rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan. Walid Tabrani nahwuhu min hadits Abi Umamah marfu'an mutawwalan. Ini diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur dan dari Tabrani dari hadis Abi Umamah yang hadisnya merupakan marfu'an mutawwalan. Ini hadis yang marfu' yang dipanjangkan. Nah, mungkin para ibu-ibu atau keluarga Fas semuanya, ketika ada seseorang ataupun keluarga yang meninggal kemudian dikuburkan, mungkin tidak banyak ya yang ikut ke pemakaman gitu ya, mengikuti prosesi pemakaman. Tetapi mungkin bagi yang sudah tahu, bagi yang belum tahu, ini sebetulnya bagaimana sih tata caranya mentalkin mayit ya. Tempat mentalkin mayit itu adalah di atas pekuburan, di mana orang yang mentalkin atau mulakin ini duduk ya. Ada yang mengatakan ada yang jongkok itu, tapi sebetulnya di dalam keterangan ini duduk ya, berada di posisi kepala si mayit tadi yang sudah dikubur. Kemudian orang-orang yang lain ini berada di sekitarnya dengan berdiri. Nah, kemudian baru mulakin atau orang yang mentalkin ini mengatakan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Mungkin tata caranya bisa nanti dipelajari sendiri, apa sih yang dibaca gitu kan. Ya, nanti tidak saya terangkan di sini begitu. Oke. Baik. Iya. Ini ada pertanyaan juga Ibu. Kalau untuk bayi jenazahnya itu adalah bayi, apakah ditalkin sama seperti orang dewasa gitu? Oke. Nah, ini disunahkan ya. Disunahkan itu mentalkin mayit dewasa. Iya. Sekalipun ia mati dalam keadaan syahid. Padahal kalau mati syahid itu sudah dijamin masuk surga itu ya. Okay. Kalau bayi baru lahir ini tidak disunahkan untuk ditalkin, karena memang bayi itu kan belum suci, berdosa ya, belum sempat melaksanakan apa ya, jadi belum sempat berbuat banyak hal maksiat gitu ya. Betul sekali. Jadi hanya disunatkan mentalkin mayit yang dewasa. Sementara untuk bayi, anak kecil itu tidak disunahkan untuk ditalkin seperti itu. Berbicara tentang bab ini sebetulnya adalah merupakan satu refleksi buat diri kita, bahwa kematian itu akan datang kapanpun Allah menghendaki. Kita tidak tahu waktunya kapan, apakah hari ini, besok, entah tahun depan, kita semuanya tidak tahu. Tetapi
seyogyanya kita sebagai kaum muslim ya yang sadar betul bahwa setelah kematian itu ada kehidupan yang abadi, maka sebaiknya kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita tidak bisa menghindari kematian itu. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam satu benteng yang tinggi, kita berlindung dari apapun supaya terhindar dari kematian kan tidak bisa kalau memang Allah sudah menghendaki. Dengan kita mempelajari bareng-bareng, belajar bareng tentang bab talqin mayit ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa seolah-olah kehidupan kita ini kan ditentukan ketika akhir kehidupan kita seperti apa. Ya, betul kan? Al yamutul mar'u ala ma'asya. Kematian seseorang itu tergantung dari kebiasaan yang dilakukan. Keluarga FAS yang berbahagia, semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, yang diberikan kekuatan untuk menghindari segala yang dilarang oleh Allah, sehingga kelak kita akan menjadi makhluk terpilih oleh Allah ya. Semoga kelak kita dimasukkan oleh surganya Allah dengan bahagia. Amin, ya, insyaallah. Dengan bab ini, walaupun mungkin kita tidak seolah-olah tidak kita ke orang-orang perempuan nggak perlulah belajar soal seperti ini, tetapi dengan kita tadi sudah bareng-bareng, sudah belajar, sudah tahu landasan hukumnya talqin mayit itu seperti apa, semoga ini semakin mengokohkan keyakinan kita, apa yang selama ini kita laksanakan, kita anut, kita derek para ulama itu adalah sesuatu yang ada dasarnya dan tentu pendapat-pendapatnya juga kuat. Baik. Ya, ini terakhir Bu, pertanyaan. Ada lagi terakhir sebelum Ibu closing ya. Tadi Ibu bilang kan biasanya kalau perempuan nggak semuanya ikut sampai ke makam gitu ya Bu. Tapi sebenarnya boleh kan Bu seorang perempuan itu ikut mengantarkan sampai ke pemakaman, menyaksikan talqin begitu Bu? Boleh, sebetulnya perempuan tidak ada larangan untuk pergi ke makam, kemudian mengantarkan keluarga, sanak, kerabat, siapapun sampai ke makam. Tetapi ini mungkin sedikit tambahannya, saya jadi teringat. Bagaimana dengan seorang istri yang ditinggalkan suami? Boleh nggak si istri ini menghantarkan sang suami ke tempat terakhirnya begitu ya? Perlu diingat bahwa seorang perempuan ketika meninggal oleh suaminya, pada saat itu juga dia sudah masuk pada masa iddah, dan ini tidak diperkenankan untuk menghantarkan karena kan sudah masuk pada masa iddah atau masa tunggu bagi seorang perempuan. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya Bu ini. Soal boleh nggak sih perempuan ini ke makam? Nanti mungkin ada babnya dengan kaitannya dengan ziarah kubur ya. Kalau ziarah kubur, insya Allah di bab berikutnya, di bab belakang, kalau sahabat-sahabat atau keluarga FAS memiliki kitabnya Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, nanti bisa dilihat di bab berikutnya akan ada banyak penjelasan mengenai ziarah kubur, kemudian masih ada bab lainnya. Maka mungkin bisa follow terus. Follow terus, ditunggu. Besok kita akan bahas apalagi gitu ya. Baik. Ini juga ada sharing yang masuk di WhatsApp-nya FAS FM. Ternyata memang talking ini adalah deep talk yang kita butuhkan selama masa kehidupan. Anak milenial nih Bu yang ikut gabung. Jadi deep talk antara manusia dengan malaikat mungkar dan nakir gitu ya. Maka kita harus persiapkan deep talk-nya dengan sebaik-baiknya. Pengingat buat kita. Betul sekali, self reminder buat kita ya. Terima kasih Ibu atas penjelasan hari ini. Mungkin Ibu mau ada yang ditambahkan? Keluarga FAS yang berbahagia, untuk materi pada siang hari ini kita sudah menyelesaikan bab talqin mayit.
Walaupun saya katakan tadi kita perempuan rasanya nggak penting kayak gini, tapi tetap Harus tahu ya. iya, perempuan itu harus tahu segala hal. Iya. Iya. Karena perempuan itu kuat, perempuan itu harus berdaya. Benar, Iya. sekolahnya anak-anak juga. Iya. Ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat keluarga FAS yang sudah mengikuti sampai pada bab ini. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, memberikan pembelajaran yang positif, bahwa bukan kok kita itu takut dengan kematian, tidak, tetapi seyogyanya kita semakin mempersiapkan diri kita untuk menuju tahapan-tahapan kehidupan manusia yang memang harus kita lewati, entah itu kapan, sekarang, besok, lusa, atau kapanpun. Semoga kajian pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya semakin mengokohkan iman dan keyakinan kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga Allah selalu memberikan pintu maaf bagi kita semuanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Alis. Selamat kembali bertugas begitu, dan terima kasih juga untuk Anda keluarga FAS yang sudah ikut bergabung bersama kami dalam program spesial Untukmu Perempuan. Kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Hujah Ahlussunnah wal Jamaah Jumat depan ya. Buat keluarga FAS yang belum menyimak secara utuh, Anda bisa simak kembali siaran kami melalui YouTube channel FAS FM Magelang. Saya Reni Setia sebagai penghantar acara mengucapkan terima kasih. Selamat lanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.